Wow, balik ke Bandung hanya habis 250.000. Murah kan? Saksikan terus kisah perjalanan pulang kami setelah berlibur seru di Pulau Bali kembali pulang menuju Bandung hanya di channel Faiz Kian Santang. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini serta jangan lupa juga untuk subscribe channel Faiz Kian Santang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kembali lagi ketemu di channel Faiz Kian Santang. Dan pada video kali ini, saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk mengikuti perjalanan pulang kami setelah selesai berlibur seru di Pulau Bali, kembali pulang menuju tempat tinggal kami tercinta di Kota Bandung. Sesampainya kami di Terminal Ubung, sekitar pukul 12:30 waktu Indonesia Tengah, kami mencari PO bus yang siap berangkat di Terminal Ubung ini. Dan ternyata sudah ada beberapa PO bus, diantaranya PO bus Megah yang akan kami gunakan untuk menuju perjalanan pulang dari Terminal Ubung ke Terminal Gilimanuk di dekat Pelabuhan Gilimanuk. Dan ini adalah interior dari bus Megah yang akan kami gunakan. Hampir sama seperti PO bus Sehati yang pernah kita gunakan saat berangkat dari Terminal Gilimanuk menuju Terminal Ubung Denpasar. Harga dari bus Megah ini sekitar Rp60.000. Pukul 12:45 waktu Indonesia Tengah, bus Megah memulai perjalanannya dari Terminal Ubung Denpasar menuju Terminal Gilimanuk di Kabupaten Jembrana. Waktu perjalanan yang ditempuh selama kurang lebih 4 jam. Diperkirakan sampai di Terminal Gilimanuk jam 16:45 waktu Indonesia Tengah. Tapi, mengingat kondisi jalan yang macet, kemungkinan akan lebih memakan waktu dari 4 jam. Inilah kondisi jalan menuju Terminal Gilimanuk terpantau macet, khususnya arus kendaraan dari arah Gilimanuk menuju Denpasar. Kemungkinan ini terjadi karena saat ini masih dalam suasana liburan sekolah dan liburan akhir tahun, sehingga masyarakat berbondong-bondong berwisata ke Pulau Bali, khususnya di kawasan wisata seperti Denpasar maupun Kabupaten Badung. Oh iya kan transparan tuh. Pukul 17:35 waktu Indonesia Tengah, kami sudah sampai di Terminal Gilimanuk Jembrana. Kami turun di depan terminal agar lebih dekat menuju pelabuhan. Waktu yang dihabiskan selama perjalanan kurang lebih 4 jam lebih 45 menit atau hampir 5 jam. Setelah turun dari bus Megah, kami berjalan kaki sekitar 200 meter menuju Pelabuhan Gilimanuk. Di sisi kanan kami terlihat Terminal Gilimanuk dan di sisi kiri terlihat gerbang masuk untuk kendaraan pribadi seperti sepeda motor. Sedangkan kami sebagai pejalan kaki ada pintu masuk khusus pejalan kaki. Di pintu masuk ada tempat cetak untuk tiket online yang telah kami beli sebelumnya. Kami sudah tiba di pintu masuk pejalan kaki. Saatnya untuk mencetak tiket di mesin pencetak. Tiket seharga Rp10.600 dan bisa dibeli di aplikasi Verizi.
Kami pun berjalan kembali sekitar 100 meter menuju dermaga tempat kapal feri bersandar. Sepertinya kapal feri sudah penuh, sehingga kita harus cepat-cepat untuk masuk ke dalam kapal feri. Kebetulan, kami sampai di dermaga saat kapal feri sudah penuh. Alhamdulillah, kapal feri langsung berlayar tidak lama setelah kami berhasil masuk. Kami berangkat dari Pelabuhan Gilimanuk pukul 17.50 waktu Indonesia Tengah dan akan sampai di Pelabuhan Ketapang kurang lebih pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Perjalanan ditempuh selama 1 jam. Dari Pelabuhan Gilimanuk bisa terlihat Pelabuhan Ketapang, jadi memang jaraknya tidak terlampau jauh. Di sepanjang perjalanan, kami menikmati suasana laut di sore hari yang sejuk, diwarnai dengan matahari yang akan terbenam. Pukul 17.50 waktu Indonesia Barat, kami sudah tiba di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Kami pun berjalan ke bawah untuk bersiap keluar kapal. Kami menunggu beberapa saat hingga kapal feri selesai bersandar dan pintu pun mulai dibuka. Setelah pintu kapal feri dibuka, kami pun berjalan kurang lebih sekitar 500 meter menuju stasiun Ketapang, Banyuwangi. Karena kereta api yang akan kami tumpangi yaitu kereta api Sri Tanjung berangkat pukul 7 pagi di esok harinya, maka kami memutuskan untuk menginap 1 malam di dekat stasiun Ketapang. Sebenarnya, kalian bisa saja berangkat dari Denpasar di sore hari atau malam hari, supaya bisa tiba di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi di waktu dini hari ataupun subuh, mendekati waktu keberangkatan kereta api di jam 7 pagi. Tapi, perlu diingat bahwa bus paling malam dari Terminal Ubung itu ada di pukul 20 waktu Indonesia Tengah atau pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Sehingga, hal ini juga perlu dipertimbangkan, mengingat keberangkatan kereta api Sri Tanjung pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Diajak ngabolang orang Cimacan. Beginilah situasi di sekitar Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi di waktu maghrib atau sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kami berjalan sekitar 500 meter dari pelabuhan, tinggal ambil arah kanan menuju stasiun kereta api. Waktu yang ditempuh kurang lebih sekitar 10 hingga 15 menit menuju homestay tempat kami menginap. Homestay kami berada sangat dekat dengan stasiun. Inilah stasiun kereta api Ketapang yang lokasinya dekat dengan Pelabuhan Ketapang. Situasi di sini sangatlah ramai, banyak pedagang makanan yang berjualan di sini, sehingga kita tidak usah takut kekurangan makanan di daerah sini. Di sekitar stasiun kereta api Ketapang, sebenarnya banyak tersedia hotel kecil ataupun homestay. Tapi karena faktor ketersediaan kamar, maka kami memilih Ayudhya Homestay yang kebetulan masih menyediakan kamar yang kosong. Inilah homestay kami menginap, namanya Ayudhya Homestay. Kami memesan di aplikasi Traveloka seharga Rp76.500. Harga yang sangat murah. Ya, menurut kami tempat ini sudah nyaman untuk transit dan beristirahat sambil menunggu jadwal keberangkatan kereta api
di esok pagi pukul 7 waktu Indonesia Barat. Esok hari selepas sholat subuh di masjid yang berada di dekat stasiun Ketapang, saya jalan-jalan terlebih dahulu menikmati udara subuh yang masih segar di sekitar stasiun Ketapang. Suasananya masih sangat sepi, tapi sedikit demi sedikit penumpang mulai berdatangan ke stasiun ini. Terlihat sudah banyak penumpang yang menunggu di luar stasiun Ketapang. Kereta api yang paling pagi yang berangkat dari stasiun Ketapang ini adalah kereta api Tawang Alun yang berangkat pukul 5:25 waktu Indonesia Barat dengan tujuan akhir stasiun Malang. Sedangkan kereta api Sri Tanjung yang akan kami tumpangi berangkat pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Kita lanjutkan perjalanan. Pukul 6:15 waktu Indonesia Barat, kami meninggalkan homestay menuju stasiun Ketapang. Jaraknya sangat dekat, hanya menghabiskan waktu kurang dari 5 menit. Kereta api yang akan kami tumpangi adalah kereta api Sri Tanjung pukul 7 waktu Indonesia Barat, dengan tujuan stasiun Madiun. Sebenarnya, kalian bisa saja turun di tujuan akhir kereta ini, yaitu stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Banyuwangi. Tano, itu mah di itu, Des. Baru nyampe. Oh, iya sini, Bu. Situasi stasiun Ketapang sudah ramai karena memang kereta api Sri Tanjung akan berangkat sekitar 40 menit lagi. Sesampainya di stasiun Ketapang, kami lalu check-in dan mencetak tiket kereta api. Sebenarnya, kalian bisa saja check-in online di aplikasi Akses by KAI. Jadi, tidak perlu lagi mencetak tiket. Sekitar pukul 6:25 waktu Indonesia Barat, kami mulai proses boarding dan menunggu di area boarding sambil menunggu kereta api Sri Tanjung tiba di stasiun. Oh iya. Oh ya, harga tiket kereta api Sri Tanjung seharga Rp94.000. Tiket bisa dipesan 45 hari sebelum hari keberangkatan. Ingat, karena kereta api Sri Tanjung itu kereta ekonomi bersubsidi, maka tiket kereta ini sangatlah murah untuk jarak yang sangat jauh. Maka pesanlah tiket secepat mungkin sebelum kehabisan. Kereta api Sri Tanjung sudah tiba di stasiun Ketapang. Sesaat lagi, kami akan masuk kereta ini. Kereta api Sri Tanjung adalah kereta api ekonomi bersubsidi. Kereta ini akan menempuh perjalanan yang sangat jauh, dimulai dari stasiun Ketapang di Banyuwangi dan akan mengakhiri perjalanannya di stasiun Lempuyangan di Yogyakarta. Sedangkan kami nanti akan turun di stasiun Madiun, Jawa Timur karena ingin bernostalgia sesaat menikmati kenangan di stasiun Madiun nanti. Saat ini, kami berjalan menuju gerbong tempat di mana kami duduk. Karena kereta api Sri Tanjung ini kereta api ekonomi bersubsidi, maka interior dan fasilitas di dalam gerbongnya sama seperti kereta ekonomi bersubsidi lainnya. Contohnya seperti kereta api Kahuripan. Seperti biasa, kami memilih tempat duduk yang berhadapan agar kami bisa leluasa duduk dan selonjoran kaki. Karena tempat duduk di kereta ini tidaklah terlalu luas, sehingga akan menyulitkan bagi kalian yang badannya tinggi. Tidak lupa kami juga menyewa bantal dari bagian resto kereta api Indonesia, supaya duduk kami lebih nyaman. Harga sewa bantal termasuk murah,
hanya 10.000 sampai akhir perjalanan kita. Jangan lupa untuk segera memesan bantal karena persediaan bantal yang terbatas. Kereta api Sri Tanjung memulai perjalanan tepat di pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat dan akan sampai di stasiun Madiun pukul 17:31 waktu Indonesia Barat. Artinya, waktu yang ditempuh kereta ini selama 10 jam lebih 31 menit. Adapun stasiun yang dilewati oleh kereta api Sri Tanjung ini adalah Stasiun Ketapang, Banyuwangi, Rogojampi, Temuguru, Kalisetail, Kalibaru, Kalisat, Stasiun Jember. Nanti di Stasiun Jember biasanya berhenti agak lama sekitar 7 menit. Dilanjutkan ke Stasiun Rambipuji, Tanggul, Stasiun Probolinggo. Di Stasiun Probolinggo nanti juga berhenti cukup lama, kurang lebih sekitar 10 menit. Kemudian dilanjutkan ke Stasiun Pasuruan, Bangil, Sidoarjo, Monokromo, Surabaya Gubeng, Surabaya Kota. Di Surabaya Kota pun nanti kita berhenti lebih lama lagi, yaitu sekitar 20 menit. Kemudian kereta akan melanjutkan perjalanan ke Stasiun Surabaya Gubeng, Stasiun Monokromo, Stasiun Tarik, Stasiun Mojokerto, Stasiun Jombang, Kertosono, Nganjuk, Caruban, dan akhirnya sampai di Stasiun Madiun. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Sekarang, kereta api sudah sampai di Stasiun Probolinggo pukul 11:18 waktu Indonesia Barat. Di sini, kereta akan berhenti cukup lama, sekitar 10 menit, dan akan berangkat kembali pukul 11:29 waktu Indonesia Barat. Yang saya lihat dan perhatikan, di stasiun ini kereta api akan mengisi persediaan air bersih. Waktu berhenti yang cukup lama jadi kesempatan untuk kalian yang ingin sejenak menikmati udara luar di kereta api ataupun merokok di Stasiun Probolinggo ini. Kalian naik kereta ke Bandung kayaknya. Naik kereta Cianjur. Naik ke Wangkas. Informasi ini hanya bagi penumpang yang akan turun di stasiun Bangil. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Turun dari kereta berjalan ke arah kiri. Sedangkan bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanannya di stasiun Surabaya Gubeng Baru,
Sekarang, kereta sudah tiba di stasiun Surabaya Kota. Di stasiun ini, kereta berhenti cukup lama sekitar 20 menit. Di sini akan ada perpindahan lokomotif dari ujung yang satu ke ujung yang lainnya. Karena posisi stasiun Surabaya Kota sebagai stasiun ujung yang relnya mentok, sehingga ada perpindahan lokomotif ini. Artinya, gerbong yang tadinya paling depan setelah berhenti di stasiun ini akan menjadi gerbong yang paling belakang. Begitupun sebaliknya. Di sini, kita bisa mengisi waktu dengan makan siang di kios-kios yang ada di stasiun kereta, sholat di musola, atau juga bisa merokok di tempat yang sudah disediakan. Tak terasa, waktu 20 menit istirahat di stasiun Surabaya Kota ini akan segera habis. Maka, kita harus segera kembali masuk ke dalam kereta api. Karena udara cukup panas, maka kami langsung masuk ke gerbong yang paling belakang. Untuk selanjutnya, menuju gerbong tempat di mana kami duduk. Di stasiun Jombang, periksa dan teliti kembali barang-barang bawaan. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar di dalam kereta. Pintu keluar stasiun Jombang tersedia. Turun dari kereta berjalan ke arah kanan. Persiapan stasiun Jombang. Pukul 17.31 waktu Indonesia Barat, kami mengakhiri perjalanan dengan kereta api Sri Tanjung di stasiun Madiun ini. Dari stasiun ini, kami akan melanjutkan perjalanan dengan kereta api Kahuripan pukul 19.07 waktu Indonesia Barat. Artinya, kita punya waktu sekitar 90 menit atau 1 jam setengah untuk istirahat di stasiun Madiun ini. Di sekitar stasiun Madiun, banyak gerai-gerai makanan untuk menjadi pilihan makan malam kita sebelum nanti melanjutkan perjalanan di pukul 19.07 waktu Indonesia Barat. Kami memilih untuk makan nasi pecel di warung nasi Bu Sugeng, letaknya di seberang stasiun Madiun. Tepatnya, dari pintu keluar kendaraan, kita tinggal menyeberang jalan. Disinilah warung Bu Sugeng berada. Di sini terdapat berbagai macam pilihan menu dan lauk pauk yang bisa kita makan untuk makan malam. Harganya murah, tapi rasanya enak dan porsi yang besar. Cukup untuk mengisi perut kita sehingga kita tidak perlu makan lagi di dalam kereta api. Pukul 18.05 waktu Indonesia Barat, kami bersiap untuk check-in dan boarding. Karena waktu keberangkatan masih 1 jam lagi, maka kami menyempatkan diri untuk bersih-bersih di toilet dan beribadah di musola yang ada di stasiun ini. Oh ya, tiket kereta api Kahuripan sendiri harganya Rp84.000. Harga ini sangatlah murah untuk perjalanan yang sangat jauh, karena kereta api Kahuripan ini juga kereta api ekonomi bersubsidi, sama seperti kereta api Sri Tanjung yang sebelumnya saya naiki. Karena tiketnya sangat murah, maka kalian harus segera membeli tiketnya di Akses by KAI 45 hari sebelum keberangkatan. Kalau tidak, pasti akan kehabisan oleh calon penumpang lainnya. Pukul 19.02 waktu Indonesia Barat, kereta api Kahuripan tiba di stasiun Madiun dan akan berangkat dari stasiun ini pukul 19.07 waktu Indonesia Barat. Perjalanan ini ditempuh selama 10 jam
29 menit Itu Des. dan akan tiba di stasiun Kiara Condong, Bandung esok harinya pukul 5:36 pagi waktu Indonesia Barat. Artis Tuki ke masjid itu ah. Saha. Baiklah, saya akan merekap biaya perjalanan dari Denpasar, Bali menuju Kota Bandung. Yang pertama adalah tiket bus megah seharga Rp60.000. Yang kedua, tiket kapal feri seharga Rp10.600. Yang ketiga, tiket kereta api Sri Tanjung seharga Rp94.000. Dan yang keempat adalah tiket kereta api Kahuripan seharga Rp84.000. Sehingga total biaya perjalanan dari Denpasar, Bali menuju Kota Bandung adalah seharga Rp248.600. Harga yang sangat murah untuk perjalanan yang sangat jauh. Demikianlah perjalanan murah kami dari Denpasar, Bali menuju Bandung. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.